Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini, anak-anak sekalian akan belajar tentang teks laporan hasil pengamatan. Sebelum kita memulai, yuk sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kira-kira apa sih tujuan mempelajari teks laporan hasil pengamatan? Tujuannya adalah agar anak-anak sekalian dapat mengetahui informasi penting yang ada pada teks laporan. Terus, yang berikutnya apa? Yaitu agar anak-anak dapat mengetahui dan menentukan ide pokok yang terdapat pada teks laporan hasil pengamatan. Apakah ada lagi? Tentu ada. Anak-anak sekalian dapat menyimpulkan isi dari teks laporan. Setelah kita sudah tahu dan kita sudah pelajari, hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah agar anak-anak sekalian dapat membuat teks laporan hasil pengamatan secara mandiri. Pernahkah anak-anak mengamati sebuah objek? Objek tersebut bisa berupa hewan, tumbuhan, maupun keadaan lingkungan sekitar. Coba diingat kembali, pernah tidak anak-anak mengamati suatu objek? Karena saking sukanya, anak-anak terus memperhatikan objek tersebut. Jika pernah, coba ingat kembali objek apa yang telah anak-anak amati dan coba tuliskan informasi tersebut. Nah, informasi yang telah anak-anak buat dapat dikatakan sebagai teks laporan pengamatan. Loh, kok bisa? Jadi, teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Lalu, apakah dengan melakukan itu bisa dikatakan sudah selesai? Oh, tentu belum ya. Ada bagian-bagian yang perlu dituliskan ketika menulis teks laporan hasil pengamatan. Bisa juga disebut dengan struktur teksnya. Sebelum kita masuk ke struktur, kita perhatikan dulu ya. Apa saja ciri laporan hasil pengamatan? Yang pertama, fakta. Fakta merupakan informasi yang ditulis harus sesuai dengan fakta. Anak-anak harus membuat informasi harus sesuai dengan fakta yang ada dan tidak boleh melakukan kebohongan fakta. Yang kedua, objektif. Objektif merupakan laporan yang dibuat harus sesuai dengan data dan tidak boleh diubah karena dipengaruhi oleh hal apapun. Misalnya, anak-anak mengamati pertumbuhan kacang hijau yang tiap harinya tumbuh 2 cm. Namun, karena anak-anak merasa kelamaan, anak-anak menulisnya dengan 2,5 cm. Hal itu tidak boleh ya, karena itu tidak objektif. Karena ingin dikatakan cepat selesai, akhirnya anak-anak melakukan sebuah kebohongan dan itu tidak boleh ya. Berikutnya apa? Berikutnya adalah lengkap. Maksudnya, ditulis secara lengkap dan detail sehingga tidak ada informasi yang terlewat. Contohnya, menuliskan tentang bunga mawar. Anak-anak jangan hanya menuliskan tentang batangnya, tapi juga tentang bunganya, daunnya, akarnya, warnanya, bahkan pertumbuhannya secara lengkap. Dan yang berikutnya adalah diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata merupakan penggunaan pilihan kata yang tepat dan sesuai. Anak-anak harus memilih kata-kata yang sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia ketika anak-anak menuliskan teks laporan hasil pengamatan. Namun, bukan hanya pada laporan pengamatan, anak-anak harus menulis sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia, tapi juga pada semua bentuk tulisan yang anak-anak buat.
Nah, khusus hari ini, anak-anak harus fokus pada penulisan teks laporan hasil pengamatan. Berikut adalah contoh teks laporan hasil pengamatan. Anak-anak harus membaca dengan teliti. Kalau ingin fokus saat contoh teksnya muncul, anak-anak coba hentikan atau pause videonya terlebih dahulu dan coba pahami isi teksnya. Nah, informasi apa saja yang anak-anak sudah peroleh? Pak Guru yakin anak-anak sudah menyebutkannya. Untuk itu, coba kita koreksi ya. Yang pertama adalah Dedi melakukan pengamatan pada tanaman singkong. Yang kedua, Dedi melakukannya bersama ayahnya. Berikutnya apa lagi? Yang ketiga adalah bagian dari tanaman singkong ada umbi akar, ada daun, dan ada batang. Yang keempat, batang singkong dapat ditanam kembali menjadi tanaman singkong yang baru. Dan yang terakhir adalah bagian tanaman singkong yang dapat dimakan adalah umbi akar. Alhamdulillah, materi tentang teks laporan pengamatan pada hari ini telah selesai. Silahkan anak-anak coba membuat teks laporan pengamatan dengan mengamati salah satu tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Namun, jangan jauh dari rumah ya, cukup yang ada di sekitar rumah saja. Cukup sekian materi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.